tangguhno Jawamu. Itu pesan kula. Dan itu pesan dari Ibu Ratu Agung di sini. Ayo lu menuju Jawa. Kula lek ajeng ngomong kudu nangis kula. Akan lek delok ngeten iki kula mboten tega. Sampai ibu ini dawuh, "Le, Ger, aku kira menang gawe apa-apa sing menang sing gawe urip, Ger." Kirane mung dadi yo lakon sing kudu aja gelem ditukon ngene iki. Nek lakon ada ditukon terus dadi apa? Saderengipun bilih asal temu dumugi memang niki wau kok balik nggih pas. Terus ngeten perlu saya berikan sedikit gambaran juga teman-teman rekan-rekan baik di sini dan di luar Kediri sebagainya umumnya Indonesia. Ngaten kita perlu melihat dari dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Selama ini kita mendengar hanya melewat sebuah cerita, sebuah tayangan-tayangan sosialita dan bernamakan Tawonarang. Dilihat memiliki adalah situsnya Tawonarang atau mriki niku. Daerah Gurah, Kecamatan Gurah nggih, Kota Desane Desa Sukorejo. Sakjane ini situs utama. Masih ada 4 wilayah dari seluruh beliau dan tempatnya Tawonarang, Ibu Ratu Tawonarang. Tawonarang itu bukan sebuah legenda saja, tapi memang fakta. Kalau yang jelas nama Tawonarang ada dalam sebuah nama serat, dinamakan Serat Tawonarang. Itu memang ada, cuma mohon maaf, dikenal beliau sebagai Nyai Walinateng Gurah. Itu nama-nama sesuai daerah Kediri. Sebenarnya ngeten, yang kita dengar sama di pasaran di luar itu adalah yang nyebut Tawonarang langsung bahasa tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad sehingga terjadi pembodohan yang notabene membuat anak putra wayah niki malah katut-katutan. Nggih Mas nggih. Makanya nyun sewu, ini perlu saya garis bawahi bahwa saatnya kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Itu data yang sebenarnya. Jangan kita hanya ikutan hanya dari jarine, dongenge, terus mitos dimitoskan. Boleh kita bercerita dalam arti mitos, dongeng, tapi perlu kita kasih batasan. Oh ini cerita ini dongeng. Selama kita mengetahui banyaknya situs, diketahui ada tempatnya tutup ini. Sebenarnya siapa beliau Tawonarang di sini itu? Kalau kita melihat dari beberapa artefaknya bisa dicek. Apakah beliau itu beli beratan ya? Dan ada kata-kata itu. Apakah mungkin beliau seorang pengiwa bahasanya gitu? Kita orang Jawa. Yuk kita angkatlah negeri Jawa. Yuk kita tegakkan Jawanya. Kan nggih ngoten nggih. Jadi setunggal monggo kita jujur ngelenggahne tanah Jawi, miturut rasane Jawi, jejeke Jawi, kelampai Jawi. Kita sebagai generasi muda mari kita kembalikanlah Jawa pada duduk yang sebenarnya. Bukan karena katanya, bukan karena jarine. Nggih Mas nggih. Iki mungkin jenengan blok tadi blok yang di kok nasional. Sebenarnya Tawonarang itu adalah ikon internasional. Di Thailand, di Myanmar itu jadi suatu kisah panji yang mahal harganya. Di Bali Sendratarinya itu tiketnya bisa 1 juta. Nama Tawonarang itu kalau dengar tek tuh suatu yang spektakuler. Sakral spektakuler. Karena tang Bali itu terkenal kan Tawonarang di Bali. Dari Bali ya. Memang sebetulnya asli ini pun. Adan
Saya ada datanya semua. Emang dari Bali atau memang aslinya di Kediri? Ya di Kediri. Aslinya di Kediri. Orang Bali sendiri mencari leluhurnya di Jawa. Bali itu dulu belum punya agama saat abad ke-7 sampai baru abad 10 itu baru ditata oleh Dahyang Riangga Kuturan yang disebutkan karena saking fanatiknya sehingga dijodoh-jodohkan dengan Taonarang. Kuturan itu penengen, Taonarang penghiwa. Ini cerita perlu kita luruskan dulu. Banyak yang menjadi sebuah cerita lah. Distorsinya terlalu panjang. Sebenarnya siapa? Perlu saya jelaskan sedikit aja ya. Beliau itu seorang ratu agung, beliau putri dari keturunan Pusendok. Jadi masih terhitung cucunya Pusendok. Dan usianya Ibu Cawan itu panjang. Nama aslinya adalah Putri Diah Santika Mahadewi. Putra dari Dharma Kusuma atau Dharma Wangsa Teguh. Cucunya Pusendok, dia Isana Tunggawijaya. Pusendok punya putra, namanya adalah Dharma Wangsa Isana Tunggawijaya, beristrikan Dharma Wangsa Teguh. Ya, punya putra, banyak putra Dharma Wangsa Teguh itu. Tapi yang terkenal, yang sulung itu Putri Santika Mahadewi. Setelah 12 tahun menikah, lahirlah Dewa Kusuma. Dinobatkan jadi raja menjadi Erlangga Dewa. Kakak adik kan? Kakak adik ya. Apakah seorang raja Erlangga terus merasuk kepada ibu kakaknya sendiri? Itu ada ceritanya. Begini mas, ya ada legenda yang menceritakan. Oke, kita juga harus bahasanya melawan lah, karena kita jangan cerita lawan cerita, fakta dengan fakta, data dengan data. Datanya begitu banyak data juga silahkan. Itu semua karena kesalahpahaman. Aran gitu loh, akhirnya kan nopo bisa memelencengkan. Ya. Jadi saat pada waktu terjadi perang Mahapralaya besar di kerajaan Koripan, yang masuk itu Koripan. Koripan ini gitu mas, pertama kali Saradan Nganjuk. Saradan itu Koripan 1. Terus karena terjadi di sana tuh terjadi apa tuh? Dulu kan telaga, dulu banyak jauh itu banyak apa ya rawa-rawa toh. Jadi pindah-pindah ke timur sampai ke daerah Kertosono. Kena jadi Patian Rowo. Lah itu Koripan kedua. Koripan kedua berpaseban di Pataan Rowo. Tapi terus saja malah Patian Rowo. Pataan. Lah Putri Santika Dewi itu pernah bersuami dengan Adipati Kurawan. Kurawan saya Madiun mas. Kurawan itu Madiun sekarang. Adipati Lembu Gumarang. Tapi beliau meninggal saat Ibu Putri Santika melahirkan anak bayi dinamakan Diah Ratna Manggali. Singkatnya, karena Mahapralaya akhirnya ngusir kabeh ya oratore agur mumur ya. Itu berarti erane nomor pun era nopo? Era itu Ya era Kauripan pun Kauripan ya. Iya. Settingnya era Kauripan. Antara abad zaman tahun 994 sampai 994 sampai 1049 sampai penobatan Dewa Kusuma jadi raja bernama Erlangga. Kenapa saya muncul sebuah begini saat sudah ngusi kemana-mana ngungsi wes kondisi yang desa belereng Kampot ya. Kampot dulu Gunung Kelut itu gede banget. Gunung Kelut itu kan tidak seperti ini. Gunung Kelut itu dulu menurut data dari KTLV yang tahun 1912 saya ada saya ada data itu gunung itu tinggi mas,
kayak kukusan. Ini sudah terjadi bentuk letusan. Nah, pada masa kauripan sampai dinobatkan jadinya Raja Erlangga. Jadi masa Empu Sendok pindah ke sini itu gunungnya itu meletus sampai 43 kali selama masa 12 tahun. Letusannya nyun sewu, yang menutupi otomatis menutupi beberapa artefak dan sebagainya. Mangane enten napa nggih? Ibaratnya kados napa niku Kediri saged apa dadi kali ketutupan ngoten niku. Kediri dulu itu memang banyak sungainya dan Kediri dikelilingi sungai-sungai. Kediri dadi kali Nggih. di latar. Berarti dulu sudah pernah terjadi. Unan sudah lama. Tapi unan kuwi tekone zaman Berlondo pindah nyang rene. Itu yang buat pujangga-pujangga dari Kedaton dulu yang dari luar Beteng. Golongane Yosodipuro, golongane Ronggowarsito. Nah itu nggak unen-unen kanggo penak tembung itu masyarakat Jawa. Jadi memang sudah, tapi memang sudah ada data bahwa Kediri itu memang tempat sungai. Artinya gini, itu niku namanya Sanepo. Kediri di kali, maksudnya kata Blitar di latar. Blitar itu tempat pendadaran. Balitar itu adalah Swatantra Balitar. Artinya adalah mendadar keilmuan. Kediri di kali itu apa? Marketing, pemasaran. Kalene iki lho. Nggih. Gitu. Nggih. Latar gue adalah latar pendidikan untuk gisinau. Iki lho Pak Dader iki latarmu ae sing wis dadi latar yang Kediri kalene, miline, ilmune mili. Tulungaken dari kedung. Tulungagung adalah data-data resmi tentang Nusantara di Tulungagung. Pendidikan yang Blitar, pemasaran ilmu nih Kediri sampai nyang dunia terkenal. Misalnya, terus simpenannya tiga nyang Tulungagung. Gitu. Nganjuk itu pataan dadi sing ngunjuk nih, sing ngunggah nih. Itu kan bahasa sanap Mas niku. Jadi memaknai harus kita cari sisi-sisi dari beberapa sastra. Ada sastra Kanda, sastra Ceta, sastra Dria. Ini perlu ilmu seperti itu. Karena inilah hebatnya orang Jawa. Kembali setelah masa pengungsian 14 tahun, otomatis kondisi kan tidak seperti keraton nggih. Yes, kondisi Ibu Cantika Dewi ngono kae wis gak karu-karuan mulai gedene anak wedok. Wis ora ndek bojo, kondisine ya bludus. Wis ora macak kaya wong Kedaton, tapi panjen jasare wong ayu. Bu Ratu panjen si Ibu Jagila mendirikan sebuah wanua di desa dinamakan Girah. Girah itu luas sampai Asmoro bangun. Ayunan luas niku Girah, tetap namanya Girah. Lah itu ada Kedatonnya namanya Giridana. Dan memang sesuai beberapa teman-teman Supel, teman-teman di Girah itu di sini itu ada gunung, bukit ya, bukit pegunungan. Terus terjadi rendah itu karena gempuran-gempuran masa Belanda untuk pengukuran itu terjadinya habis. Terus pada masa Budan Garam ya, terus itu sudah nggak bentuk ini. Jadi ini dulu pegunungan. Area ini dulu adalah gunung. Rata. Sebenarnya di bawah ini masih ada bangunan kunonya, masih ada. Hanya karena kita belum berani, karena legalitasnya belum turun, sehingga kita belum berani mengangkat itu. Nah itu. Mungkin apa ditinggali saking situ-situ apa peninggalan ini kan memang kemungkinan masih banyak di dalam bahkan kemarin sempat tahun 2000 ya, 2012 2010 itu digali beberapa jarak dari sini depan itu kelihatan bata-bata tertata seperti candi gitu. Ya, bata-bata di candi, seperti apa semacam dasar candi. Dan itu digali lagi sampai 3 meter nggih, beru ya. Jadi semacam undak-undakan kelihatan. Iya. Luas. Kalau kemungkinan kita mau gali ya semoga segera disahkan. Ini kalau kita legalkan semua itu luasnya ini adalah sampai 2 hektar.
luas banget. Dan di sekitar Titus ini ada tiga sumber nggih, 3 sumber utama. Nah itu nanti akan kita jadikan ikon wisata desa. Selain di situ sudah jadi ikon wisata spiritual, ini ada ikon wisata desa. Sumber akan kita kondisikan. Sekitar 2 hektar ya. Kalau Luasnya itu 2 sampai berapa hektar? Bisa 5 hektar, iya lebih kurang itu. berarti dari Borobudur masih besar ini ya. Kalau kira-kira Perkiraan kalau Borobudur, ya perkiraan seluas seperti Borobudur. Karena memang ini Nyun Sewu, kalau kelihatan dari artefak yang kita lihat, itu artefak bukan Majapahit. Kalau Majapahit kan Dewata Nawasanga atau Surya Majapahit, itu bukan Surya Majapahit. Itu dari zaman Sanjaya, zaman masa Sailendra. Jadi kalau saya sebut ini adalah Dharma Kamulan. Dharma Kamulan sama dengan Dharma Kamulan Boko Pradah, Siman. Di sini Dharma Kamulan juga. Cuma namanya Giridahana. Daha diambil kata Giridahana, terus jadilah Dahanapura, jadilah Daha. Kalau ditanya di mana ya Kedaton Doho, lah itu Jalan Doho itu. Stana Gedong itu. Ya. Stana gedong itu kan gedung. Jadi stana namanya adalah Stana Graha. Tapi Istana Geraha di Stana Gedong itu bukan tempatnya raja, itu tempatnya para padri, calon resi. Makanya ada bulatan-bulatan berjumlah 9. Di situ adalah pusatnya pendadaran ilmu tentang Nirada, Nirwana, Garuda, Asata, Astapranawa, Dana, calon resi-resi agung. calone Guru Brahmana. Dan memang banyak hasil-hasil sebenarnya itu kalau kita mau buka itu jelas jujur. Kediri itu menghasilkan juga ksatria, juga menghasilkan para jataka, menghasilkan para janggan, dan sampai para resi-resi agung itu pembelajarannya ada di sini. Stana Gedong itu. Kalau kedatonnya Kediri itu tergantung rajanya masing-masing. Kalau si Srengga kedatonnya di Katang. Sobo Katang itu kedatonnya Srengga, nggih. Sobo itu ada Masjid Sobo Lawas. Ini ku keraton loh ngandepe. Candi itu. sabon ini ya. Nggih. Antar masjid keluar ke utara itu lagi kalen kidule Ngasem, SM Ngasem ada kali. Itu sungai itu dulu itu tempat aliran resmi sungai aliran banyune panguripane penduduk Katang, Daton. Yang di utara itu tempat adalah tambang emasnya. di banyak Yang sekali ya. belatan itu tambang emas. Jadi jalurnya ini mereka sampai gini makamnya Bagindowati ini. Nggih. Terus sumber Mbah Bagendowati nggih. Itu semua di situ Bagendowati sampai Katang sampai Sukorejo Wetan sampai batas niku. Aduh, tekan apa? Tekan ndokan opo ndi? Parungga itu batas kedatonnya. Parung itu batas paling ngetan. Makanya kalau Anda kan istilah timur itu kan Purwa, Daksina, Pasima, Utara kan Murwa. Purwa Parungga itu adalah Hitam Dewi, itu batas timurnya. Kedatonnya Sri Srengga. Lah kalau kedatone Jayabaya niku teng mriki, teng Mamenang, nggone teng Kajahan dan Paguhan. Tempatnya di dereng panggih. Pokoknya jangan ngetes Pagu, setelah Joho, ninggal Joho. Kajahan itu kedatannya Mamenang. Jadi Kediri Daha itu ketika diperintah oleh Raja Jayabaya pindah ke sini. Nah, setiap Raja Kediri pindah lagi. Nanti diperintah oleh Kameswara pindah lagi. Kameswara itu masih dalam praduga nih. Itu kedatannya ada di Mojo Keraton. Nggih, enggak gitu. Nggih, niku enten katakane enten artefaknya kata.
Termasuk Nyun Sewu, kalau kita mau jujur, kita buka jujur, itu terus terang aja. Yang di Lembang Gusmi 3 makam itu bukan makam saya itu. Itu Panji Kudo Merto, Panji Kudo Anoro, kalian Panji Kudo Sibaung. Nanti sing sebelah masjid nih kok. Nggih. Oh, nggih. Itu Panji itu. Itu padahal Sing aku rono iki. beliau itu adalah Tridatu Asangga Pratikta, orang yang diunggulkan sebagai Brahmana Satria yang sakti mandraguna. Tapi terkenalnya Makam Mojo, makam Telu, ya itu diakoni seh tuh ya biasalah nih wong Islam kadang menyebutnya di Narutan. Saya jujur terus saya berani katakan jangan kita sebenarnya mengkaburkan sejarah. Seperti Sasu Bakir ya, Sasu Bakir tidak ada di sini, sudah pulang ngerom. Yang di sini tumbalnya Blitar, makam Dowo, tanda makam Dowo itu tumbal. saya makam Dawa nih kok, nggih Sentono Dawa. Nggih. Kalau Dowo tembutan ngeten stop ayo panjang tumbal, enggak ada jasate. Niku enten nama-nama ini itu tumbal Sasu Bakir. Bentuknya itu adalah gabungan 8 logam bumi sing ya Jawa Pacetahe. Terus terjadi terus ada kita dapat sebuah ketemu Semar itu cerita. Bukan sejarah, itu legenda. Cerita dongeng pengantar tidur. Gitu. Calang narang iki wonten hari-hari sing disakralkan napa mboten? Tidak ada. Karena seorang Putri Santika itu menganut agama Tantra Bhairawi. Itu agama Jawa asli. Yang dipraktakkan adalah Siwa dan Durga Parwa. Jadi kalau kita berbicara agama Jawa apa? Bukan Buddha, bukan Hindu. Di sini adalah Siwa. Jadi bangsa kita tuh Siwa. Jadi Ponco Makoro atau upacara 5 Makara itu bukan milik India, itu mah dari sini. Jawa. Ya, asli dari sini. Sebelum Hindu Buddha datang Jauh ke masih. sini, Ya. kan Jawa kan udah punya Iya. agama sendiri kan. Betul. ngoten ya. Jadi Jawa sudah punya kapitayan. Kepercayaan sendiri. Tapi oleh Belanda dikatakan dinamisme animisme. Iya. Animisme percaya pada leluhur yang ada di batu dan pohon. Dinamisme adalah percaya pada benda-benda yang memiliki keramat. Bukan kok percaya, kita itu melihat dengan bahasa netra, bahasa nirwana. Jadi sudah tahu para pendahulu kita itu di Jawa itu sudah paham dengan bahasa-bahasa nirwana. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa apakah orang Jawa keturunan dewa? Iya, keturunan Jawoto. Dewaji Jawoto. Yang Dewaji Agung Jawoto adalah ada di Nusantara ini. Sekarang kalau mengikuti, oke. Jadi ngeten, ada dalam pupuk kata agama secara sendiri nanti setiap di pemerintahan Majapahit setiap 30 hari sekali semua daerah vasal itu bawahan negara Majapahit, bawahan kerajaan Majapahit tiap 35 hari sekali harus menghadap di Kedaton. Tidak disebut Kedaton mana? Apa Citra Wulan, apa Citra Patar, Penataran. Kedatonnya itu banyak Majapahit. Setiap 30 hari harus menghadap. Sekarang pertanyaannya, apa mungkin yang Madagaskar, Tanjung Harapan, aduh numpak apa mriki? Dan dulu Jawa masih geledekan alase. 30 hari apa tekonggon? Nah, pertanyaannya, teknologi apa yang mereka pakai? Ini harus kita PR kita, teknologi apa? Sudah mereka teknologi melipat jagat, bahasanya ngoten. Itu teknologi digunakan, bukan sebuah apa tuh bukan sebuah lip service ya, atau gak masuk akal. Masuk akal semua. Saya kan nggak masuk kalau candi kena gempar apa-apa kok. Gitu. Teknologi apa? Padahal jaringan semen gitu. Lah orang menghadap 30 hari sekali ke kerajaan besar yang jaraknya jauhnya ribuan kilometer, mereka punya teknologi. Kalau mau menggali Manasa dan Silpa Sastra dan juga kitab Tamtu Panggelaran pasti kita ketemukan di situ. Tapi kadang kita hanya lewat para Nyun Sewu, kita hanya tahu dari pakar arkeolog, pakar ini. Arkeolog hanya mengetahui, Nyun Sewu, arkeolog itu pakar dalam membaca batu, tapi bukan pakar untuk melihat tulisan. Kalau filolog, nah, kalau kita ingin tahu usia kerajaan ini, nah
ini adalah kita harus menggandeng geologi. Beda-beda, makanya itu perlu ada suatu bentuk ini kenapa? Misalnya asimilasi keilmuan. Ngoten, Mas. Termasuk kita tahu Cawangarang itu siapa. Cawangarang bukan penyihir, bukan seorang yang dikatakan santet guru, bukan itulah. Beliau putri raja besar dari Trah Disati Sendok. Empu Sendok itu aslinya dari mana itu? Empu Sendok itu putranya Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu alias Prabu Perwitosari alias Bandung Bondowoso. Lek nyang ceritane. Lah aslinya adalah Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya. Raja daripada kerajaan Mataram Hindu yang ke-7. Setelah itu Rakai Wawa, Rakai Garung itu sudah raja kecil, sudah tidak punya kekuasaan, sudah kalah, sudah terjadi banyak intrik-intrik dalam kerajaan sehingga terjadi ya menyusutlah kemampuan kewibawaan kedaton Mataram Hindu. Dan Nyun Sewu, kalau kita mau jujur, sebenarnya Mataram Hindu itu keturunan dari mana? Keturunan dari Jawa Timur juga, dari Kalingga. Putra dari apa itu ya Jawa Barat itu kerajaan apa? Galuh. Iya. Kerajaan Tarumanegara. Itu dari pihak laki-laki, menantu. Sanjaya, Mas. Sanjaya itu punya istri namanya Dyah Rakai Sudiwara. Itu anak bungsunya Ratu Sima. Raja Sanjaya itu adalah keturunan daripada Tarumanegara. Raja Tarumanegara raja besar. Abad tahun 200 sampai 500 kekuasaannya. Tapi terjadi runtuh. Palebara bukan runtuh ya, terjadi penyusunan karena apa? Putra-putranya sudah menjadi kerajaan, ada di Sriwijaya, di Lampung, di Dharmasraya, sampai di daerah Singawarman, Pujananja di Thailand, Myanmar, Khmer. Orang kita hebat-hebat. Jadi kita bukan kok di India kan, Jawa di ini bukan, malah India itu dari sini ilmunya. Tahu nggak Tibet itu dari mana ilmuannya? Kita harus tahu ilmu kesanatan, sanat. Kalau Tarko adalah sanat, kikiku sanatnya kok di mursid kikiku di sanat. Tibet itu sanat ilmiah dari Jawa, dari Dharmakirti. Dharmakirti adalah pendeta agung zaman Sriwijaya, mempunyai murid namanya adalah Atisa Dipangkara. Atisa Dipangkara punya murid Padmasambawa. Padmasambawa jadilah Dalai Tibet pertama, Serlingpa Abhya Amoghasiddhi. Itu ilmu dari sini. Makanya kalau Dalai Lama dikatakan tahu Indonesia, lebih tahu kami dari Anda. Karena guru-guru saya itu dari Indonesia. Ilmunya dari Indonesia. Dinamakan adalah Abhidhamma Buddha Gusangga. Lebih tua dari Buddha yang ada di sana. Dan Nun Sewu, kalau kita cek lagi, kita harus Indonesia berani menguat. Apakah benar sang Buddha Siddhartha Gautama itu dari India? Oh, mboten. Ini pembalian semuanya. Distorsinya itu luar biasa. Aku goblok nih ora gelem aku Mas. Jawa itu tuh sudah dari dulu. Loh sekarang buktinya apa? Gunung Padang. Usianya berapa? 50.000 tahun sebelum Masehi. Terus manusia purba tertua di dunia di mana? Yang wajah, Homo wajakensis. Tinggi. Lah nggih lho. Lah wis sing paling tuwek nyang kono. Lah mosok to lho niki perlu kita logis lho, kita harus logis lho, harus rasionalis lah. Berarti wong Jawa kuwi tapi manusia purba itu jadi karena purba isone au mboten. Itu menunjukkan bahwa peradaban kita itu peradaban yang sudah sangat luas, sangat sepuh sekali. Itu pertanyaannya, tapi Adam yang ngono nyandi. Loh ini fakta loh ini. Ya moga yang ahli-ahli nanti kita bisa kolaborasi ilmu, kita harus jujur. Kita berani. Jangan kita mau didikte sama pihak-pihak asing ataupun orang-orang kita yang ingin mengkhianati negerinya sendiri hanya karena sesuai kepentingan. Atau jenengan kula monggo Mas, kita tuh generasi Jawa. Ayolah kita perjuangkan. Jawa ini kudu matek, kudu lungguh.
niki dalane Pak Di. Pemen niki PR jenengan daleme mereka monggo bongkar mas desamu, tatan mas negaramu, lungguhno Jawamu. Niku pesan kula. Dan itu pesan dari Ibu Ratu Agung di sini. Ayo lungguhno Jawa niku. Kula lek ajeng ngomong kudu nangis kula. Makane lek delok ngeten niku kula mboten tega. Sampai ibu ini dawuh, "Le, Ngger, aku kira menang gawe apa-apa, sing menang sing gawe urip, Ngger." Kirane mung dadi yo lakon sing kudu aja gawe ditukon ngene iki lho. Lek lakon arep ditukon terus dadi apa, Mas? Nggih. Kan iman nggih. Sing nom-nom malah dadi gendak singkara, digedibalan tok. Kalah mbek ngene iki. Lah kita dulu ndak pakai ini ngene tek manteng kok ndi ya. Saiki ngene rebutan. Rebutan apa? Rebutan ngisi pulsa. Ya, niku lah intinya. Jadi kalau kita mau menggali siapa Cono Arang itu, sekali lagi saya tegaskan beliau bukan sebuah legenda yang dikatakan tanda kutip seperti itu. Mohon maaf. Ini menurut yang saya gali secara fakta, secara real, dan secara tulisan data pustaka, Cono Arang bukanlah sebuah legenda pecisan. Cono Arang adalah legenda murni tanah Jawa yang notabene adalah seorang yang diagungkan pada zamannya. Bukan agung karena negatifnya, tapi agung karena memang kemurnian hidupnya. Seorang yang hebat, fitnahnya masih besar. Gini Bang Nggih. Nggih. Biasalah orang cari kepentingan di situ, baliknya biasa. Tapi kita dudukkan yang sebenarnya saat ini kita lakukan. Beliau masih terhitung sebagai kakak kandung Dewa Kusuma, Airlangga. Sampai terjadi begitu ya karena ya kesalahpahaman. Saat Ibu Ratu mendengar bahwa Airlangga turun gunung dari Wanaprastanya di Gunung Wonogiri, itu bakal jadi raja, sudah terdengar toh seluruh rakyat. Beliau nyuruh anaknya, "Nduk, Rana Manggali, iki gawe nduk, gelang karo cincin iki yang ngene Pak Lekmu. Dudono lah iki selamat sehat, ora apa-apa, Nduk." Bahasane kan ngoten teman Jawa. Budak teng kedaton koripan dicegat kalih. Terus mesti penjaga pintu toh. Tajud penjaga pintu niku gak percaya. Terus diajar Rana Manggali niku. Diajar loro comong wedok, mulih nyang negarane. Lho nyapa mumpah aku Bu gak ditampa karo anu pondok gelange direbut gak percaya prajurite kedaton aku dihasil ngene lho kok piye jare lha apa gak krungu to palekmu iki bahasane Mas gak kok sembuh aku gak tau koyo ngene ora kabeh Bu Erlangga koyo ngono kuwi Dewa Kusuma bahasane ngoten ya wis aku tak bedal dhewe udah dhewe modal ya dicegat pisan gak percaya ngomong klambine rawek mboten rawek klambine wong desa sok-sok ya mosok kowe putri kan penjaga datang gak mungkin percaya berarti kan pas pampres lah akhirnya terus ngajar ngoten lho ora percaya pegel pisan diambul dipenakne ora percaya ya ditahan nambah asline perlu ditahan karena salah Santika Dewi itu sakti memang metu tantra birawane wangen lesus tampur racun bledek mangunturan kediatan sak rakyate ambluk kabeh entek nang sampai ketemu Watan Mas metui ngerti ilmune gak iso ngerti tuh tantra birawa. Jadi nesune Ibu Ratu Cara bukan karena dia ingin menyerang rakyat, bukan mergo sing garai ora sang ngetokne aji mantram Jawa nesune beliau sudah seperti itu karena beliau ada keturunan Pusendo. Perlu dilihat seorang keturunan Wanuma Brahmana Agung Raja Kapuri itu hebat khusus muncul saya disebut Ajian Tantra Birawa akhirnya nggarai sak kedaton sak wilayah kuripan entek rakyate ya padha mati kabeh lha kuwi kaya lek itu sampai di tengah bahasa orang nyantet nandung boten kesalahpahaman itu pegel deh geramnya karena begitu muncul wis aku tak mulai yang girah ya menggung laporannya kedaton pusate punjere Paseban lho napa rakyat hanya perbatasan ngaten ambruk kabeh ya wis kretno wadyabala budaya gurah antemen kan gurah jarang girah eleh ya sabareng sampai kere sentek kabeh bajurite kena tantra terus Ibu Ratu karena pirsa punya bayu mudra bisa melihat jarak jauh langsung muncul tantra birawa bahkan tingkat levelnya tak terduga sampai yaksa nindra dan yaksa
yaksa mantakannya keluar. Yaksa tahu nggih, buta saleksa, buta sageni. Ya kadang metu kuwi ya soal makan wong Jawa niku ampuh. Jawa niku sepuh. Ora kena digodho, ora dijarat. Ya. Sing apik ayo padha apa tuh gotong royong guyub rukun saling sinau bareng niku lho enak gitu. Pinter ngerti ilmu Jawa, ngerti apa ngomong ilmu Jawa kudu duwe sebuah sita trapsila ing laku, ing wicara, ing tutur, ing pangangkah, pangajap sedaya iku mungkin damel rukuning kabeh. Jawa. Makanya niki ini sebagai pesan moral nggih sampai kan kok iso ngelirik Ratu. Ndak wel aku nesu nggih apa ibaratnya lek dibaleni teng ukuran ayat apa fanatisme agama. Nesu iki ora diberkati gitu. Ya wes nesu kok tak meneng ae. Meneng akeh nggih prahara. Alame enggak terima, Mas. Nggih. Lah lek ngono kuwi wadik kita artinya derajatnya ibu seperti apa lek gak aulia. Nggih. Apa ya pantas sebut tukang sihir? Niki fakta loh Mas. Lahir wali ilal wali. Falam aku lahum minta ibu innal mukminin. Mukmin niku ora kena diarani muslim. Mukmin niku wis unggulan. Gitu. Innamal mu'minuna fi basirun. Apa sing dineleng karo mukmin kuwi adalah basirun. Pandeleng kang nyata. Jaba lan jero. Hati-hati. Al istiqom nil ahwadul mukmin. Hati-hati dengan pandangan seorang mukmin. Itulah pandangan karomun fi fatahillah. Pandangan ilahi. Nah, niku terjadi seperti itu. Ngerti wae kaya ngene, entek kabeh pasukan Manggolowidana entek kabeh. Beliau langgan nyuwun pituduh gawe Gusti Maha Agung terus oleh pituduh kan metu Ibu Baradanya lemah tulis. Lemah tulis mboten mriki. Lah niku lak pura. Lemah tulis pundi to, Mas? Kuawi Graha, Gunung Kawi, Mas. Nggih. Tapi lek disebut tak iku gunung lho, gunung aku wong itu gununge Pusugiya lho sing ngono ku lho. Kuwi lak sing saiki mbok tampa, kuwi delok sejarahe dhisik ngono lho. Mitosnya. Mitos ya kan kita kan langsung menjustifikasi eleke dhisik. Gunung Kawi ngono lah ngono kuwi. Cah orang pun yo langsung aja dhisik kuwi sejarah orang-orang. Malah kita harus tahu sing rusak apa coba sopan Ramapati lho entek lho elek. Kalayuda iku. Sing gara perange Nabi, ora dipateni difitnahi. Terus nemen kuwi timbangane ceritane Cemecal Narang didelokne. Nah, ini panjang nanti kalau itu macam beda. Terus niku pinarak tahu tulis nyuwun pirsa niki ngatan-ngatan do pompo. Nggih, mangke kula tak jagong kalih Ratu Ageng Saharang ning perlu nyang pirsani panjenengan kedah pirsa apa jenenge Prabu Anom areng bilih ingkang dados Nyi Ratu Girah niku nggih mboten benten inggih Mbak Yu panjenengan piyambak satus sependhuh ngono wis piye. Loh, kaget. Mergo pinisaken 14 tahun jeneng boten alas Wonoprasta nyambung Wonoprasta Dara Wetan bagi wonten kilantos sakniki sakmene penanti. Dengan melakukan wong biyen malah ngecipta nggih. Ngoten iki lho cerita rasane iki bener-bener haru. Bisa berusaha harus saya ceritakan. Sini sebenarnya itu setelah ketemu kados pundi Ibu Barada yo sendi yo basa lho Putri Ageng kok. Beliau seorang puri raja besar keturunan apa Darwasa Teguh ya. Kan yo hormat. Nggih Bapompu. Ya Bapompu. Aku bakal merepeki adikku. Sik nunggu wayah. Nggih mari saderek saya ikutkan. Akhirnya setelah melakukan perjanjian bertempat bersama-sama menuju ke kauripan. Dunung nih lakon sing kedah sejatine piye. Kok sampai entek akeh wong masyarakat kalau prajurit yo entek rakyate yo entek meh wae kauripane kendak rakyat. Mergo daya niku kuwi mau sing ampuh mau Mas. Ning Mbok Ratu yo ora kok sak karepe dhewe nyesel. Isane yo wah ngene iki kedaden kelakone Adi Pendeta Barata nggih monggo sami sowan datang ke Daton. Ngono ki Mas. Apa Ibu Santika Dewi, Ibu Santika Dewi ini mau marak ke Daton iki ora kok dipembayu ujug-ujug mboten gadah trapsila agung. Iki pase bani ke Daton Kauripan aku tak lungguh jengkeng. Nggih lungguh ten
tek yes marak yang ratu ya piye wis ngene wis jengkang ini sungkem terus dia kaya kompo kan karo putra angkate Baula nderek pisan terus karo Santika Tara Manggali terus dipapak kan dipapak karo ngerti lek nek Mubarada kan kafe Prajet tunduk patuh iki karo terus jengkang ngono sik sebo lungguh lagi pirang menit pirang detik wis diparani karo apa Erlangga. Situasi ini sangat luar biasa. Terus kita ketemu boten kabo ajaran kabo kula boten asal dawuh kabo boten ngerasa kula panjang watur dan enggak bener dampar. Ya itulah ketika saya berusaha meluruskan itu banyak getaran-getaran jiwa yang tidak bisa saya gak iso tak tahan, gak iso tak ungkapkan. ya, tapi harus saya ungkapkan dan ini memang ya Allah, alhamdulillah ya harus saya ungkapkan, itulah kebenaran yang sangat suci dan saya yakin Gusti Ingkang Agung maringi palilah ibu nggih marem seneng walaupun dengan sedikit kadang aku disindiri Fitnah. nggih lah ya kok ana fitnah ngono Bu ibu yang mentok sebeneng kan aku bahasan aku patekan ngoten Bu saya mengerti patekan terus mau terus iki dirangkul sing kira jadi ketemu dia di Pasatan Sebo mau nyembah nggak boleh aduh Kang Mbok jadi Erlangga langsung menjura menyembah pada Kambok moga lega untuk dapat panjang aku lagi ini nongko ibu walaupun ibu sing gak ono aja aku lagi iya di mas wis jadi apa sop gorong selamat setelah dibaik lagi rakuan coba omong-omongan kapan kinabar ya kok biasanya adik ketemu karo dulur piye to sawu apa tok iki ya terharu tuh mas sampai ngerasakne kok terharu rayu mas terus ngono-ngono guyon maton kabare piye singkatnya ditawarkan sama Mubarada pripun piye ditawari sebuah daripada suwe-suwe lakon ngono iki wis ayo padha wawuh kabeh lah wawuh wis iki sing kleru ning Mbak Yu tetep ngakoni klerune Dimas aku ora nduwe nang apa kabeh sing padha menang ayo padha baleni aku wis duwe karep sing kanggomu kudu ngerteni untuk mengobati itu maka dinikahkanlah Tara Manggali dengan Mubahula saking seneng nih wong biyen lek anake wedok suwi perawan tuk suwi dirabene kaya mau warem to. Ibu Santika seneng nggih wis sak kersa panjenenganipun Dimas Barada ngeten-ngeten dadilah pernikahan itu sampai 7 malam. Tentu. Tapi ketika mau berakhir pada masa pernikahan itu Ibu Putri Santika Mahadewi dawuh pada ini aku wis ora bakal suwe maneh Dimas. Loh, terus piye Mbak Barada piye bahasane penae pergaul terus piye yo Mbak aku tak muksa ya lho kok muksa cepet temen aku kangen lagi pirang dino bahasane ngoten wis Dimas wis lakone kaya ngene kudu tak nyawijek ke awakku marang alam Tridatu iki akhirnya terus dawuh nyang Barada dudono panggonku aku tak mangsul nyang Krendo Wahono yang kono laksana nompu popompu apa namanya Asta Pranawa Asaji Nirwana jadi sesaji 8 penjuru angin untuk memaksakan diri Nirwana jadi sesaji niku nggawe unsur 8 penjuru alam jadi sesaji Jawa Asata itu ada di kitabnya ada apa saja salah satunya adalah janur kuning kembang gagar mayang terus kembang setaman terus sarenane banyu kali tempuran ngoten iki dilumpukne ora enek sing dibelah Mas ora enek sing dicarum mboten wonten
sedaya sami unsuripun alam. Cara kewan nggih kewan urip, iwak diculne, manuk diburne, pitik diculnya alas. Terus piyambakipun ditutne karo sak gelas sak papan prajurite nyang nuju nyang alas Rendha Wahono. Nyang kono piyambak tugu semedi karo sesaji asaji peran asta nirwana muksa. Muksane yang di nyang wit grasak. Ngetos wit grasak. Dereng kepang. Jur wit grasak. Dereng. Grasak niku ringin putih Mas sak Wah, sampeyan. nggih. Sing sulure kathah niku lho. Nggih, nggih. Sing pitu niku gede-gede. Mas nate pirsa tapi ngoten niku lha niku wit grasak. Iku asli kata Jawa. Nah, kalau dengan kan Mimosa peli-peli bukura spesies itu salah satu spesies pohon sulur. Adanya di Nusantara, tidak ada di luar Jawa. Nah, Nusantara ini moksa di situlah. Nah, proses moksa itu belum hawane panas kaya geni mengkakang sampai watu dadi areng. Makanya diarani calon arang ngono lho. Ceritane tempuh reja-reja masine buat calon arang. Sigek pun tancap kayon arep sidhem permanem hanenging menika hayu ingkang sang pirangga ong adyanta astungkara dewaji anyane bumi kaseput sapoten bumi ayu waka ong nirwana igam perhati dewaji dewata maha siwa siwa puja-puja mantra-mantra liwatane ong nyubuti satmika madewi nirwa juga para swaha katen nggih atur nuwun sigek niki lek situsnya banyak di daerah sini Mas. Gurah semuanya, paling jauh itu Kayunan. Jadi gurah niku wonten Blimbing, ada di sini, selain di sini ada di Blimbing, Bangkok, ada di Kayunan, wonten malih teng Tengah Semoro Bangun.